Dokter Bayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dokter, ada yang ingin ditanyakan nih untuk keterangan ke publik ya. Ya, Perihal penyakit leukemia, apa itu penyakit leukemia dan sejauh mana pelayanan kesehatan di RSUD Ciamis untuk penyakit leukemia? ya. Untuk leukemia ini memang masalah yang cukup pelik yang memang harus ditata laksana, karena memang penata laksananya memang cukup sulit dan lama, memerlukan waktu yang panjang. Jadi leukemia itu adalah salah satu penyakit kanker darah. Jadi kanker itu ada tidak hanya di seperti kanker tulang, kanker kulit, jadi darah juga ada kankernya ya, ada keganasannya. Jadi dalam bahasa medis bahasanya neoplasma. Neoplasma adalah terbentuknya suatu jaringan atau sel yang sifatnya sangat berubah dari yang seharusnya. Begitu juga pada sel-sel darah. Sel darah juga ada yang sifat selnya normal, ada yang memang berubah sifatnya menjadi suatu neoplasma. Artinya jaringan sel yang baru sifatnya berubah. Nah, itulah yang disebut suatu kanker ya. Kalau kanker identiknya dengan tumor ganas ya. Jadi ini sifatnya ganas, banyaknya ganas. Kanker untuk leukemia itu adalah keganasan atau kanker darah yang muncul pada tipe sel darah putih. Jadi kita tahu bahwa darah itu terdiri dari beberapa bagian. Ada darah, sel, ada plasma, ada serum. Itu kalau kita putar, itu ada 3 lapisan. Yang paling bawah itu sel, yang tengahnya plasma, yang paling atas itu serum. Cairan protein sama sel. Sel di darah itu banyak jenisnya. Ada sel darah merah atau sering disebut dalam bahasa ini eritrosit. Ada sel darah putih atau sering disebut juga leukosit. Ada juga sel-sel trombosit, sel-sel yang lainnya. Nah, kalau leukemia itu kelainnya terjadi pada sel darah putih, dimana di situ sel darah putih sering berfungsi pada proses sistem imun. Nah, jadi ini si sel darah putih sifatnya jadi berubah, dia berdiferensi dari yang normalnya, berbeda, tumbuh cepat. Makanya pada yang leukemia bisa ditemukan sel darah putihnya itu bisa sampai di atas normalnya berkali-kali lipat. Kita bisa menemukan kalau misalkan sel darah putih itu normalnya 4.500 sampai 10.000 per milimeter kubik dalam satu volume darah, ini bisa sampai bisa 100.000. Yang paling tingginya itu 10.000. Jadi jumlahnya banyak sekali. Nah, itu pertumbuhan yang berlebih. Nah, itu diakibatkan adanya perubahan sifat dari sel darah putihnya yang sering kita sebut leukemia. Leukemia itu ada berdasarkan jenis-jenis sel darah putih yang ada, itu ada yang limfositik, ada yang myelositik. Nah, jadi ada akut leukemia limfositik, ada yang myelositik, ada AML. Terutama ini kalau pada anak ya, kalau yang akut itu paling sering terjadi pada anak. Nah, perubahan sifat ini membuat adanya gangguan pada sistem tubuh. Nah, sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala klinis. Kita harapkan mudah-mudahan dengan pengembangan dari Kemenkes bisa membantu rumah sakit daerah sebagai gerbang terdepan untuk penata laksanaan kasus-kasus seperti ini. Karena ini termasuk penyakit katastrofik ya. Penyakit katastrofik itu artinya sangat menimbulkan dampak yang cukup besar. Sama seperti jantung, stroke, cancer. Ini ke orangnya cukup mematikan, angka kesehatan cukup tinggi, pengobatannya panjang, nggak berhenti-berhenti. Kemudian kalau itu ternyata menyerang kepala keluarga, otomatis keluarga tanggungannya kan juga ikut. Jadi ini dampaknya cukup besar dan ini menjadi perhatian serius. Jadi kita doakan mudah-mudahan langkah-langkah ini termasuk yang sihren
program pengampuan penyakit-penyakit katastrofik dari Pak Kemenkes, Pak Budi Gunadi, ini bisa dijalankan sesegera mungkin itu. Tapi memang kembali lagi pada kasus tentang penata laksanaan leukemia, sampai saat ini untuk terapi rumahan dasar beberapa kasus tingkat tertentu insya Allah kita masih bisa menata laksana, tapi ada beberapa kasus yang memang perlu membutuhkan perhatian lebih. Ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten dengan sarana prasarana dan SDM yang lebih lengkap. Kadang-kadang kita agak melupakan tentang SDM ini, sumber daya manusia. Padahal itu sebetulnya kata kuncinya, orang-orang profesional yang kompeten untuk memberikan tata laksana kasus-kasus seperti ini. Kita tunggu, mudah-mudahan mereka segera cepat selesai sekolahnya. Gitu. Terima kasih Pak Dokter atas segala keterangan